Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, yaitu channel M Nusur. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali lagi belajar bersama mengenai sistem alat berat, khususnya untuk di bagian mekanik atau operator alat berat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai alat atau unit eskavator, khususnya untuk merek Liebherr. Jadi pada video kali ini saya akan membahas salah satu komponen hidrolik, yaitu dengan mengidentifikasi komponen-komponen yang ada pada hydraulic pump atau area hydraulic pump, khususnya untuk unit Liebherr R9100. Liebherr ini adalah unit yang paling banyak digunakan juga di area pertambangan dan mempunyai performa yang sangat bagus sekali kalau menurut saya, dan ketika saya dalami materinya pun lebih spesifik dan lebih teratur. Dan kali ini saya akan membagikan materi untuk di bagian pertama, yaitu mengidentifikasi komponen-komponen di area hydraulic pump, supaya teman-teman yang bekerja di daerah pertambangan khususnya dan menangani unit Liebherr setidaknya bisa mengingatkan kembali urutan-urutan dan nama komponen yang ada di area hydraulic pumpnya. Dan untuk eskavator Liebherr R9100 ini, kalau disetarakan dengan unit lain, yaitu setara dengan kalau di Komatsu PC 800 atau 900 gitu ya, setara dengan itu. Jadi ini masih dalam kategori unit sedang ya, karena kalau untuk big-nya itu kan ada yang 9250 dan lain-lainnya, atau 9400. Oke, saksikan terus video ini atau materi ini sampai dengan video ini habis. Dan buat yang teman-teman yang bekerja di area tambang ingin mendapatkan informasi mengenai teknik penanganan mekanik alat berat, maka silahkan subscribe channel ini. Oke teman-teman semua, hari ini saya akan membahas dan mengidentifikasi komponen yang ada pada main pump, khususnya untuk ekskavator Liebherr. Jadi untuk kali ini kita mencoba untuk membahas ekskavator Liebherr terkait dengan hydraulic pump. Nah, karena alat ini banyak sekali digunakan di daerah pertambangan, dan buat yang bekerja atau menjadi mekanik di area tambang, jangan lupa di subscribe dan di share kepada teman-teman yang membutuhkan materi ini. Oke, yang pertama saya akan identifikasi terlebih dahulu pompanya. Jadi ada beberapa pompa secara garis besar di sini yang terpasang di engine. Dalam satu sub atau tandem di sini ada dua pompa, letaknya paling bawah. Jadi kita mulai dari bawah dulu, karena pompa hidrolik itu berada di bagian bawah. Ada pompa satu bagian depan sana yang terhubung dengan engine atau PTO ya. Kemudian pompa 2 dia berada pada bagian belakang sini. Kemudian di sebelah kanan ini ada pompa satu sub panjang, dia panjang ke dalam itu ya. Yang paling dalam dekat dengan engine itu adalah pompa 3. Jadi pompa 1 di bagian sebelah kiri bawah, bagian depan sana, untuk melayani kontrol valve 1, dan ini untuk melayani kontrol valve 2. Sedangkan untuk
pompa nomor 3 dia berada bagian dalam, dia melayani untuk kontrol valve ketiga nanti. Nah, pada bagian ujung daripada pompa sebelah kanan ada 2 pompa. Ya, ini ada 2 pompa di sini. Ada pompa untuk coolant pump, atau dia untuk mensirkulasikan atau memutar daripada pen radiator. Kemudian pompa 2 yang di sini dia yang akan mensuplai untuk pen hidrolik, dan semua nanti kecepatannya tergantung dari solenoid ini untuk hidrolik, dan nanti yang untuk coolant atau radiator nanti akan diatur oleh solenoid ini. Kemudian pada bagian atas ada sebuah pompa yang besar di bagian dalam, yaitu ada swing pump. Ini kelihatan dari sini yang warna coklat ini. Ini adalah swing pump, dan dia nanti akan melayani khusus untuk swing. Jadi di dalam swing sistemnya ini, ketika melihat di area kontrol valve, lever itu tidak mempunyai spool khusus untuk swing. Untuk pergerakan swing kiri dan kanan nanti itu tetap diatur di dalam swing pump ini. Jadi dia nanti spoolnya nanti dia berada di dalam swing pump ini. Dan mengenai pemutaran kanan ataupun kiri nanti diatur di dalam pompa ini, dan nanti akan disuplai dengan menggunakan sebuah pompa yang disebut sebagai replenishing pump untuk mensuplai oli ke dalam pompa swing ini. Jadi sudut pompa yang ada di dalam swing pump nanti dia bisa diatur ke kiri atau ke kanan. Nah, kemudian di bagian pompa kedua yang baku sambung di sini, ini adalah pompa untuk replenishing pumpnya, untuk mensuplai oli masuk ke swing, dan yang paling ujung di sini adalah servo pump untuk keperluan pilot sistemnya. Jadi ketika teman-teman belajar dengan unit lever, maka sistem khusus untuk swingnya itu sangat berbeda dengan yang lainnya. Jadi sini kelihatan pompanya, yang bagian dalam ada yang besar dan ada yang kecil bagian ujungnya, dan di sini ada filter. Filter ini adalah filter untuk replenishing pump. Sebelum masuk ke dalam swing pumpnya, maka replenishing pump akan disaring terlebih dahulu di bagian sebelah kanan sini. Sedangkan untuk servo pump, outputnya nanti akan masuk ke dalam servo unit. Jadi semua pengontrolan pilot pressure-nya itu nanti akan diatur di servo unit di sini. Nah, output daripada servo pump nanti akan masuk di sini, disaring terlebih dahulu dengan pilot filter, dan nanti akan dibatasi oleh main relief senilai 30 bar. Nantinya setelah selesai disaring, ya, jadi dia masuknya di sini. Ya, ini adalah hostnya, kemudian filternya adalah yang ini. Dan nanti standby di dalam servo unit atau di bloknya, dan diatur dengan solenoid. Dan di sini ada akumulator untuk menstabilkan tekanan sebelum standby di manifoldnya. Kemudian pada bagian atas servo unit ada jejeran 3 solenoid. Ya, ada 3, ada yang dekat dengan akumulator. Ya, ini yang paling pertama adalah Y3. Solenoid Y3 ini berfungsi untuk menghubungkan atau mematikan jalur untuk pilot control yang masuk ke joystick. Jadi ketika ini aktif, maka dia akan standby di joystick dan di travel pedal. Sedangkan untuk Y6 yang
paling tengah di situ kalau nggak salah ada salah satu di sini yaitu triple break. Ketika nanti switch di dalam cabin itu dirilis, maka nanti akan triple breaknya nanti akan rilis supaya tidak meluncur ya. Kemudian yang paling terakhir, paling ujung di situ ada swing breaknya. Jadi ketika di dalam ekskavator ini mengalami kemiringan, kemudian ini dirilis di dalam cabin itu dirilis untuk swing breaknya, maka dia akan swing sendiri. Jadi hati-hati untuk unit lever, karena ketika dia ada kondisi kemiringan kemudian diangkat attachmentnya dan swing breaknya kita rilis, itu bisa terputar dengan sendirinya, karena memang dia untuk merilis dan mengaktifkan ini dia menggunakan sebuah solenoid. Nah, ini 3 solenoid yang berada di atas servo unit. Di sini ada kodenya masing-masing seperti E24 dan lain. Kemudian pada bagian bawah ada solenoid lagi, dan biasanya kalau R984 ada 2 ya, ada 2 di situ, ada untuk SD juga. Kalau di sini ada YR4 ya, atau untuk solenoid untuk mengatur regulasi pompa, yang mengatur nanti kapan dia awal mulai dia minimum dan kapan dia maksimum nanti sesuai dengan beban kerja engine, maka itu nanti diatur oleh solenoid YR4 ini. Nah, kemudian kita beralih ke pompanya. Di sini pompanya ada servo palep yang mengatur pergerakan sudut pompa, dan sebenarnya basicnya itu hampir sama dengan unit yang lain, Hitachi, Komatsu, Kobelco dan lain segala macam. Di sini pada bagian atas ada palep yang disebut sebagai DA, atau nama lainnya adalah cut off, yang mengatur pressure maksimumnya yang masuk ke kontrol palep ketika dalam kondisi relief. Jadi dia nanti ada 2 cara kerja, ada cut off pertama dan ada cut off kedua. Itu nanti saya akan jelaskan di materi selanjutnya, karena ini hanya untuk pengenalan materi saja. Kemudian ada satu lagi spool di bagian tengah, itu nanti ada disebut sebagai LR ya. LR ini yang berfungsi yang spool untuk mengatur sudut pompa kapan dia mulai minimum dan kapan dia maksimum agar engine tidak terbebani, dan tentunya dia mendapatkan perintah dari solenoid R4 tadi yang ada di servo palep atau servo unit. Jadi semua pengaturannya ada di sini ketika unit terbebani ataupun mengalami low power saat pertama digerakkan. Kemudian yang satu lagi ya, yang satu lagi di bagian bawah itu ada spool atau servo palep untuk SD pressure. SD pressure di sini dia yang mengatur nanti ketika kapan itu digerakkan atau tidak digerakkan ya. Dan biasanya ada palepnya di dalam servo sini. Dan sebenarnya ketika dalam kondisi netral, maka dia servo palep nanti di atas itu untuk SD dia akan membaca sensingan B30 apakah ada tekanan pilot yang dari joystick dialirkan atau tidak, untuk mengetahui dioperasikan atau tidak. Kemudian nanti SD palep inilah yang akan mengatur apakah dia harus maksimum atau minimum. Tentunya ketika tidak digerakkan maka pasti sudut pompa minimum, dan ketika nanti digerakkan attachmentnya maka dia akan maksimum, dan selebihnya diserahkan ke LR untuk regulasi secara penuh. Nah, seperti ini untuk pump regulasinya, dan untuk melakukan pengejasan dari ketiga-tiganya ini sudah disediakan semua, tergantung maunya seperti apa sesuai dengan standar. Dan tentunya kalau ketika melakukan pengejasan atau penyetelan, nah harus memasang pressure gauge di 2 tempat checkpot ini. Ada checkpot M1 dan M2 ya. Jadi nanti sambil melakukan penyetelan di servonya sini, sambil memasang pressure gauge yang ada pada pompa ini, dan masing-masing satu pompa ada 2 disediakan. Satu checkpot untuk mengukur tekanan output pompa ya, kemudian satunya lagi untuk mengatur posisi daripada piston
servo pistonnya. Jadi untuk menentukan seberapa derajat perubahan sudut yang ada di dalam pompa itu nanti ditentukan oleh tekanan yang ada di M1 ini. Nah, seperti itu untuk cara kerja dan komponen-komponen yang ada di area pompa khususnya untuk lever. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.